Novel Cultivation Chat Group Chapter 132. Song Suhang memandang buku catatan bersampul keras itu dengan keraguan. Benda ini bukanlah nasihat bijak. Benarkah bisa digunakan di sini? Ketemu. Paragraf ini, sebagai peternak monster profesional, aku akan memberimu beberapa pengalamanku pribadi, serta beberapa pengalaman yang diturunkan secara lisan dari generasi peternak monster sebelumnya. Jika secara hipotesis, saat ini kamu bertemu dengan monster ras kucing atau anjing besar, apa yang harus kamu lakukan? Murid dengan wajah polos kekanak-kanakan itu berkata dengan bersemangat. Saudara seperguruan Just Grid, kamulah yang terbaik. Ini persis yang kita butuhkan. Terus membaca. Pada saat ini, kamu tidak boleh panik. Pertahankan ketenanganmu. Pertama, perhatikan tatapan monster besar itu. Apakah dia menundukkan kepala dan menatapmu, tatapannya tidak meninggalkanmu sesaat pun. Jika ya, kamu perlu memperhatikan. Aku jamin padamu, ini membuktikan dia sudah menambahkanmu ke menunya. Murid Sekte Immortal Farming itu menengadah untuk melihat anjing monster Peking. Seperti yang ditulis saudara seperguruan di buku catatan, anjing itu melotot pada mereka seperti sedang mengincar mangsanya, mendekat selangkah demi selangkah. Ini jelas pertanda akan menambahkan semua orang ke menunya. Lanjutkan membaca. Apakah saudara Just Grid mencatat metode untuk menghadapi monster besar? Orang lain berseru. Murid dengan wajah kekanak-kanakan itu terus membaca. Pada saat ini, kamu tidak boleh panik. Pertahankan ketenanganmu. Ingat untuk tidak menundukkan kepala. Jangan pula tunduk patuh dan menunjukkan bagian vitalmu. Ini akan membuat monster berpikir kamu adalah makanan yang bisa dia makan kapan saja dia mau. Ingat untuk tidak lari. Saudara seperguruan, kamu tidak akan pernah lari lebih cepat daripada monster. Kamu malah akan memancing naluri berburunya. Terutama monster tipe kucing, mereka suka mempermainkan mangsa yang melarikan diri. Bahkan jika mereka kenyang, mereka masih suka mempermainkan mangsa sampai mati. Sekarang, berusahalah berdiri tegak, dengan tatapan tegas dan wajahmu harus dipenuhi kemarahan. Lalu bentangkan tanganmu dan berteriak keras. Misalnya, sesuatu seperti, bangsat ibumu. Kalau berani datang makan kakekmu, atau, kalau kamu tidak memakanku, berarti kamu anjing. Tunjukkan sikap seperkasa mungkin. Murid kekanak-kanakan itu sampai pada titik ini, dan segera ada murid Sekte Immortal Farming yang melangkah maju. Dia membentangkan tangannya di depan anjing Peking, dan dengan tatapan tegas, menderu. Bangsat ibumu. Kalau berani datang makan kakekmu. Kalau kamu tidak memakanku, berarti kamu anjing. Teriakan keras, dan sikap yang sangat perkasa. Song Suhang sangat skeptis. Benarkah ini akan berhasil? Bukankah ini akan membuat anjing monster Peking raksasa itu marah? Dia ingat bahwa di grup 9 Provinces No. 1, seorang senior pernah menyebutkan saat mengobrol bahwa monster peringkat tinggi memiliki kecerdasan tidak kalah dari manusia, dan bahkan bisa berbicara bahasa manusia. Namun, metode yang membuat orang tidak bisa berkata-kata ini benar-benar efektif. Anjing monster Peking yang melayang itu benar-benar membeku. Dia jongkok di udara, menjulurkan lidah sambil menatap murid-murid Sekte Immortal Farming ini. Efektif, benar-benar efektif. Cepat buka halaman berikutnya, apa yang kita lakukan selanjutnya? Bagaimana kita mengusir anjing monster ini? Murid dengan tatapan tegas dan wajah penuh amarah itu bertanya, kepercayaan dirinya meningkat. Murid dengan wajah kekanak-kanakan itu mengangguk, dan hatinya dipenuhi harapan besar, membuka halaman berikutnya. Hanya untuk melihat sebuah kalimat tunggal di halaman berikutnya. Dengan cara ini, mungkin kamu bisa mati dengan sedikit harga diri. Lelucon macam apa ini? Murid dengan wajah kekanak-kanakan itu segera menutup buku catatan. Saudara seperguruan Just Grid, bangsat ibumu. Bagaimana bisa kau menipu saudara seperguruanmu ini? Cepat katakan langkah selanjutnya. Aku sudah berhasil membuat anjing monster ini berhenti. Katakan padaku apa yang perlu kulakukan selanjutnya. Kalau tidak kita tidak bisa membuatnya tetap kaget lama. Murid yang telah melangkah maju itu berkata dengan gelisah. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Murid dengan wajah kekanak-kanakan itu merasa kelembapan di matanya. Dia benar-benar ingin menangis. Anjing monster Peking itu jongkok di udara, melihat murid-murid Sekte Immortal Farming itu berteriak. Ada sedikit ejekan tertawa di matanya. Benar, Song Suhang bisa menjamin bahwa dia tidak salah melihat, dan bahwa ada ekspresi hidup di matanya. Melihat ekspresi semacam ini, Song Suhang menghela napas dalam hati. Setidaknya anjing monster Peking ini tidak memiliki niat jahat terhadap manusia. Setelah tertawa, dia menggoyangkan bulu di tubuhnya, sebelum melangkah di udara untuk pergi. Sebelum pergi, dia bahkan memberikan pandangan mendalam pada Song Suhang. Setelah anjing monster raksasa itu pergi, murid-murid Sekte Immortal Farming semua menghela napas lega. Adapun murid yang telah melangkah maju untuk berteriak pada anjing monster pekingese itu, dia jatuh terduduk, tidak bisa lagi berdiri. Metode yang dicatat saudara seperguruan Just Grid benar-benar efektif. Anjing monster raksasa itu benar-benar pergi. Murid itu bahkan tidak tahu betapa dekatnya dia dengan pintu kematian barusan. Dia masih memiliki pujian bagus untuk metode yang dicatat saudara seperguruan Just Grid itu. Lain kali aku bertemu monster kucing atau anjing, aku tidak perlu takut lagi. Murid dengan wajah kekanak-kanakan itu diam-diam memegang erat buku catatan. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan membiarkan saudara seperguruannya ini melihat baris terakhir dari buku catatan ini. Kalau tidak, apa yang akan dia lakukan jika lain kali saudara seperguruannya ini sembarangan memaki monster dan berakhir dimakan? Setelah beristirahat di tempat yang sama untuk sementara, luka-luka murid Sekte Immortal Farming sembuh. Murid-murid Sekte Immortal Farming berkumpul melingkar.
Mereka menunggu pilar mereka, saudara seperguruan, Jasmite, itu bergegas datang. Song Suhang sendirian di samping, bersandar pada pohon. Yang berikutnya adalah mencari cara untuk pergi ke kota Universitas Jiangnan. Dia telah terlempar ke padang gurun sepi ini, dan harus pergi melihat apakah ada jalan umum di dekatnya. Selain itu, juga sebaiknya menelepon Su Clan Sah Siliu, untuk memberitahu dia aman. Dan, masih ada urusan mengenai Sekte Immortal Farming. Song Suhang melihat murid-murid Sekte Immortal Farming yang berkumpul bersama. Dia sudah berhutang 2 budi pada mereka. Jika mereka tidak menyerang Devil Monarch Anzi, Song Suhang bahkan tidak akan pernah menemukan kesempatan untuk membebaskan diri. Lalu, saudara seperguruan Jaswatz itu memberinya pil obat untuk memulihkan luka. Memikirkan sampai titik ini, dia mengusap dahinya. Sekte Immortal Farming dan Su Clan Sah Qi masih memiliki permusuhan untuk diselesaikan. Meskipun ada banyak titik mencurigakan tentang permusuhan ini, Sekte Immortal Farming sepertinya sudah mengidentifikasi pelakunya sebagai Ahki. Sambil berpikir, murid Sekte Immortal Farming dengan wajah kekanak-kanakan itu datang menghampiri Song Suhang. Dengan usaha keras, dia membuat ekspresi garang. Apakah kamu keturunan Su Clan? Pertanyaannya menarik perhatian banyak rekan-rekannya. Mereka juga curiga dengan identitas Song Suhang. Aku bukan, kamu seharusnya mendengar teriakan dari paman tadi. Aku hanya korban tidak bersalah yang tidak sengaja ditangkap Devil Monarch Anzi. Song Suhang berkata serius. Apakah kamu punya bukti? Murid dengan wajah kekanak-kanakan itu berkata. Bukti. Song Suhang tidak pernah menyangka akan ada hari di mana seseorang benar-benar memintanya membuktikan bahwa dia adalah dirinya sendiri. Memikirkannya, dia mengeluarkan dompetnya. Jika kamu harus memilikinya, bisakah ini? Dia mengeluarkan kartu identitasnya dari dompet. Nama, Song Suhang jenis kelamin, laki-laki. Lalu tanggal lahirnya. Cultivator peringkat 3 Sekte Immortal Farming, saudara seperguruan Jaswatz melayang ringan ke arahnya, dan menerima kartu identitas untuk memeriksanya. Dia bermarga Song. Dia memang bukan keturunan Su Clan. Saudara seperguruan Jaswatz berkata serius, lalu mengembalikan kartu identitas pada Song Suhang. Murid-murid Sekte Immortal Farming segera merasa lega, namun kecewa sambil menundukkan kepala. Mungkin dia mengikuti marga ibunya. Murid dengan wajah kekanak-kanakan ini sepertinya tidak mau melepaskan Song Suhang. Tidak mau melepaskannya, dia berkata, ayahnya mungkin bermarga Su. Song Suhang tidak bisa menahan diri untuk berbicara, kukatakan, bisakah kamu tidak sembarangan mengubah leluhur orang lain? Maaf. Karena ada beberapa masalah dengan misi, saudara-saudara seperguruanku menjadi gelisah. Saudara seperguruan Jaswatz memarahi murid dengan wajah kekanak-kanakan itu sedikit, dan menyuruhnya kembali pada rekan-rekannya. Lalu, saudara seperguruan Jaswatz sendiri duduk di sebelah Song Suhang. 6 hari lalu, Su Clan Sah Qi dan seorang cultivator asing datang ke Sekte Immortal Farming kami sebagai tamu. Tanpa peduli apapun, dia mulai bercerita.